Masih inget nggak loh sama fenomena seorang artis yang nyobain ngetes COVID-19 ke seonggok sambal cireng? Bukan seonggok sih, sejumput, sebongkah, sekuntum, pokoknya apapun, sambal cireng, ya kan? Dan hasilnya apa? Hasilnya sambal cireng itu positif COVID-19. Waduh! Kok sambal cireng bisa positif COVID-19? Apa ini berarti kita perlu pakai masker kalau makan sambal cireng? Sayangnya, nggak cuma cireng. Di Austria, Coca-Cola juga positif COVID-19. Begitu juga di Tanzania. Di situ ada kambing sama pepaya yang kena COVID-19 juga. Jadi, siapin masker lo kalau lo mau konsumsi hal-hal tadi. Tenang, tapi ternyata itu semua udah dibantah sama para ahli. Mereka menyatakan ada yang salah nih dalam prosedur pengetesan COVID-19 yang dilakukan oleh para influencers tadi. Harusnya uji sampel cuma boleh dilakukan pada situasi pH yang terkontrol alias nggak terekspos oleh udara bebas. Berarti pada kasusnya influencers yang tadi, hasil tesnya jadi nggak reliable lagi karena udah rusak. Tapi kan ya, pada awalnya pun kita juga udah tahu kalau yang ngetes itu bukan ahli, bukan epidemiolog, atau bukan virolog. Virolog kan yang namanya. Jadi, emang besar banget dong kemungkinannya bahwa mereka itu salah. Mereka pun harusnya juga udah sadar bahwa dari sononya mereka juga nggak kompeten untuk bicara banyak tentang persoalan ini. Nah, tapi kenapa ya? Kok pada pede banget sih buat ngumumin itu ke masyarakat luas? Sama juga mungkin kayak yang kita sering alami nih. Pas baru belajar hal baru, pernah nggak sih lo merasa lebih songong gitu? Rasanya kayak cepet-cepet pengen ngunjukin ke orang lain bahwa lo udah bisa melakukan sesuatu yang baru. Atau lo udah tahu suatu informasi yang orang lain belum tahu. Padahal aslinya, tanpa kita sadari, kita masih cupu. Kenapa ya kita nggak sepinter yang kita pikir? Ngerasa pinter atau jago dalam suatu hal, padahal sebenarnya enggak, itu pernah ditemuin dalam suatu penelitian loh. Bahkan ada nama buat nge-labelin kecenderungan ini. Namanya Dunning-Kruger Effect. Dari mana nama itu berasal? Nama itu berasal dari penelitinya, yaitu David Dunning dan Justin Kruger. Mereka berdua adalah peneliti yang nemuin bahwa orang yang nggak jago-jago amat dalam suatu bidang cenderung merasa lebih hebat daripada orang lain di bidang tersebut. Dalam salah satu eksperimennya, ya ada banyak sih sebenarnya, Dunning dan Kruger ngumpulin mahasiswa dan ngasih mereka tes untuk menguji penalaran logis mereka. Setelahnya, para mahasiswa ini diminta untuk bikin perkiraan seberapa bagus skor mereka kalau dibandingin sama teman-teman mereka. Hasilnya, pas peneliti ngelompokin skor penalaran logis tadi dalam 4 level, rendah banget, rendah, tinggi, dan tinggi banget, orang-orang yang skornya rendah banget itu adalah orang-orang yang paling jauh perkiraannya dari skor sesungguhnya. Mereka kira skor mereka jauh di atas rata-rata. Padahal, mereka yang paling rendah, bos. Selain dalam penalaran logis, Dunning-Kruger Effect tadi juga ditemukan terjadi nih pada kemampuan untuk menilai kelucuan sebuah humor dan kemampuan berbahasa. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, kenapa Dunning-Kruger itu bisa terjadi ya kan? Kurang lebih terdapat 3 faktor yang menyebabkan bias ini bisa terjadi. Yang pertama, self-awareness. Sepanjang hidup bertahun-tahun lamanya, pasti kita udah terbiasa untuk ngelihat dunia luar dari dalam kepala kita sendiri. Nggak pernah kan? Kayak sehari aja kita ngelihat diri kita sendiri dari luar, kayak lagi main The Sims. Nah, kurangnya pengalaman untuk ngamatin diri sendiri inilah yang menyebabkan kita kurang punya self-awareness, yaitu pengetahuan atas diri kita sendiri. Suka atau enggak, seringkali orang lain lebih jago loh untuk nunjuk kelemahan kita daripada kita sendiri. Kedua, dual burden. Orang yang nggak jago dalam suatu hal tentunya juga nggak tahu standar yang berlaku dalam hal tersebut. Nah, pas kita ngerjain sesuatu tanpa punya patokan kebagusan dalam hal tersebut, jadinya kita menghadapi 2 masalah deh. Masalah pertama, kita emang nggak becus dalam melakukannya.
Yang kedua, bahkan kita nggak sadar bahwa kita nggak becus karena kita nggak tahu standarnya kayak gimana. Bener nggak? Gimana caranya kita bisa tahu kalau kita itu cupu atau enggak kalau nggak tahu standarnya? Ibarat kayak disuruh bikin taco, tapi nggak tahu taco yang enak itu kayak gimana ya. Yang ketiga, self-esteem. Nah, pas kita jadi ambigu tentang kemampuan diri kita sendiri, kita secara default bakal balik lagi ke kecenderungan alami kita, yaitu menjaga self-esteem supaya tetap merasa seperti orang yang baik. Gak nyaman kan rasanya untuk merasa buruk tentang diri sendiri? Kita biasanya usahain mati-matian tuh untuk mastiin diri kita itu baik, hebat, atau bener. Singkat cerita, Dunning-Kruger Effect ini bisa ngaruh ke kehidupan kita dalam berinteraksi sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Hati-hati loh, kita bisa aja merasa lagi mengedukasi, menyiarkan kebenaran yang terang benderang, atau memberikan dampak sosial, sementara yang sebenarnya terjadi hanyalah kita sedang mempertontonkan kebodohan kita di depan orang banyak. Hai! Terima kasih ya udah nonton video ini sampai habis. Hari ini lo udah belajar tentang Dunning-Kruger Effect, yaitu sebuah kecenderungan psikologis dari orang yang gak terlalu kompeten dalam suatu hal untuk merasa lebih hebat dari orang lain dalam hal tersebut. Kalau lo suka konten-konten tentang psikologi manusia, masih banyak lagi loh video yang kayak gini di channel Kid in Mirror. Jadi silahkan tekan tombol subscribe biar bisa ngejawab lebih banyak pertanyaan tentang manusia bareng Kid in Mirror. Bye!